karena itu yang dicakupkan kan fisiknya, untuk organ fisik. Ya makanya kan itu penelitiannya seperti itu. Jadi berbeda antara qalb dengan apa sih? Bahkan yang dimaksud dengan qalb kan kemudian malah jantung. Yang di sini itu hati, soalnya nggak hati kan liver. Itu liver. Nah, ini malah bisa perbincangan ini bisa panjang Karena masing-masing punya alur persepsi sendiri-sendiri. hati versi Iya, itu harus dikelirkan dulu makanya konsep itu, sehingga tidak selambruh antara satu istilah dengan istilah yang lain. Ada istilah hati medis. Kalau hati medis itu liver, tempat untuk menghancurkan racun-racun yang di dalam tubuh. Itu hati. Ada penyakit liver, penyakit hati, tapi hati medis, bukan hati qalb kan. Kalau qalb justru lebih tekannya pada jantung, karena ini yang mengatur peredaran darah dan menjadi kalau di Thoraiqah Naqsabandi itu titik lataif itu yang di susu sebelah bawah itu kiri, dada kiri itu kan sebenarnya tempat jantung secara fisik. Nah, qalb itu secara hakikatnya itu ada di relung itu. Nah, nanti dibedakan juga dengan jiwa atau nafs. Nafs katanya itu di seluruh badan, seluruh bagian tubuh ini ada nafsnya. Karena kalau tidak ada di satu bagian dari tubuh ini, maka bagian itu akan mati. Atau yang mungkin kita lebih kenal nyawa. Nyawa itu kan bahasa istilah kita ya. Kalau di istilah mungkin di istilahnya yang dengan Arab ya, itu istilah Arabnya adalah ruh. Ya, ada ruh, ada nyawa, ada qalb, ada nafs. Itu masing-masing punya pengertiannya sendiri-sendiri. Jadi ada qalb, Ya. hati versi medis, Ya. yang memang nampak, Ya. Liver. ada qalb hati versi Ilmu batin ya. kan ada hati liver tadi, Ya. yang mana sesuatu yang zahir yang bisa di otak-atik oleh medis. Ya. Ada hati yang di situ tempat perasaan. Iya, perasaan, ada tempat fakultas dari jiwa. Ya, fakultas dari jiwa. Jadi an-nafs itu di antara strukturnya itu qalb ada di dalamnya. Nah, nanti kalau fungsinya berpikir menjadi akal. Nafs atau jiwa yang berpikir itu adalah akal. Hati atau qalb, ya, ini memang harus hati-hati betul ya ketika mengucapkan ini ya. Qalb adalah jiwa yang berbolak-balik antara kebaikan dengan keburukan, antara keimanan dengan kefasikan, antara keinginan satu dengan keinginan yang lain, antara fujuroha wa taqwa. Maka sebaik-baik orang yang menyucikan jiwanya, dan orang yang merugi adalah orang yang mengotori nafsnya atau mengotori jiwa. Kalau dikaitkan lagi, disambungkan sama pembahasan Mas Soem tadi, bahwa setelah ada prosesi pergantian hati tadi gitu kan,
setelah ada prosesi pergantian hati yang lama. Tapi itu hati liver. Iya. Hati medis. Iya, hati medis. Ya. Hati yang lama Biologis. katakanlah dibuang, diganti dengan hati yang baru. Setelah selesai, kok Ajak. hati baru kok watak, sifat, Nggak ada pengaruh. perilaku kok sama saja. Sama saja. Dan nah ini kemudian menjadi Satu perenungan sih. ya, betul. perenungan bahwa Ya, hati ini tidak ada hubungan. Iya, ya karena yang satu adalah fungsi organ untuk metabolisme tubuh. menstabilkan Ya. Nah, justru kemudian yang mungkin ada semacam pengaruhnya terhadap watak dan sebagainya itu adalah jantung itu. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa hati versi medis dengan hati versi apa kita katakan apa ini? Hati versi Istilah hikmah lah ya, istilah hikmah itu batin. batin, Ya, itu berbeda. hakikat itu beda. Ya, sangat. Jadi kalau hati medis adalah berfungsi untuk bagaimana Betul, tubuh. itu selalu stabil, adapun hati yang hakikat, hati yang batin, ini yang berkaitan dengan perilaku. akhlak berkaitan dengan itu ya. Ya. Kalau kan tadi dikatakan kalau hatinya bagus, maka akan bagus pula. Kalau hatinya jelek akan jelek semua. Nah, ini yang di dalam pengertian, kalau masuk ke pengertian biologis atau pengertian medis itu jantung. Kalau jantungnya bagus, peredaran darahnya bagus, lancar, maka tubuh sehat. Tapi kalau jantungnya ada masalah ini, mungkin pompanya atau ada sumbatan atau apa, pasti semua akan terimbas. Itu yang namanya komplikasi. Dan jasad ini memang kuncinya di hati ya. Iya. Ya soluhat jasad Iya. kulub. Yang dimaksud dengan jasad kulub itu berarti batin, watak, perilaku, ya kan? Yang di sini Ya. jasad kulub itu meskipun secara verbalnya adalah jasad, tapi bukan yang dimaksud adalah jasad fisik, Ya. tetapi jasad perilaku, kepribadian atau akhlak. Ya. Tapi bisa jadi jasad fisik juga. Fisik, karena Ya kita kan? tangan masih fisik. Ya. Tangan. Ya Indonesia kita berbuat menapar orang. Ya. Ini kan satu perilaku yang Ya, tidak baik. betul. Nah ini efek daripada Hati. iya. Hati dalam pengertian kol. Iya, Bukan- alat kolab. bukan medis. Bukan liver Bukan tadi ya. liver, karena kalau liver beda lagi dari urusan. Ya kalau kita berbincang-bincang kayak gini, yuk kadang-kadang Gimana? iya akan mengerti, tapi kadang-kadang yuk jadi juga, Semakin buntut. semakin buntu juga. Semakin buntut. Tapi pasti ada pengertian yang tiba-tiba muncul. Ya. Insight, kemudian tambahan pemahaman dan oh iya, ketika kita bermudahara. Itu kan harus diasah itu. Kalau Ya. begini, bahasa rakyat itu lah ya. Wong ngundang wayangan ya dalang. Mengapa anggar awal dulu awal lakon biasanya kok pas teman kalau sinangkap yang Ya. Sesuai apa yang ada di kan ada proses. Yang kan seorang tiap apa yang lakon dia sebenarnya pas kalau sing duwe gawe. jadi aku dulu ibu gue yuk pas sendiri kalau yang tahu nyok Lagi rada pas-pas nabe pas kok. tahu gitu orang-orang harus sih tahu Kalau kaitannya Itu dengan hampir. itu, apa harus ada proses sih enggak sebenarnya begini. hukum apa hukum alam Kaidah itu kaidah dalam kehidupan bahwa tidak ada satupun yang terjadi itu adalah secara kebetulan. Tidak ada. Itu semua tanpa kita sadari sudah
by tercatat design ya. oleh apa yang maha pengatur segala sesuatu. Maka apa yang kemudian bisa terlempar oleh seorang dalang, baik itu lakon, baik itu dalam wayang atau seorang penceramah, itu semua yang keluar dari lisannya itu sudah diatur dan sudah diizinkan untuk keluar, bahkan untuk sampai kepada pendengar itu nanti juga semuanya ada dalam satu mekanisme tersendiri yang sama sekali kita nggak bisa ngatur itu. Sebagai penceramah, jenengan mungkin pernah merasakan bahwa aku jadi ngomong kayak gue ya,